Berjumpa semua di warung Bude Yanti tercinta. Pada saat ini kita akan kembali lagi dilanjutkan dengan perjalanan Babang Tamfan Xiaoyan yang telah menyatu dengan larva pada raksasa kembali melancarkan serangan. Xiaoyan melesat tanpa memberikan lawan kesempatan untuk bernafas. Sambil menyerang, Xiaoyan menyindir semua tindakan Zhang Misi Permata 4 yang menurutnya hanyalah usaha sia-sia. Xiaoyan menyatakan bahwa semua rencana yang telah disusun selama ini pada akhirnya hanya akan berakhir sebagai permainan orang lain. Ucapan tersebut langsung membuat sosok penguasa mimpi membeku. Tatapan penguasa mimpi berubah penuh dengan keraguan, seolah menyadari bahwa Xiaoyan mengetahui sesuatu yang seharusnya tidak diketahui. Xiaoyan kemudian memperlihatkan senyum tipis yang terasa sangat aneh di mata penguasa mimpi. Penguasa mimpi segera mempertanyakan bagaimana Xiaoyan bisa mengetahui identitas sebenarnya, karena ketika Xiaoyan memanggilnya dengan sebutan empat mata, itu berarti Xiaoyan telah mengetahui identitas lain yang selama ini disembunyikan. Xiaoyan lanjut menjelaskan bahwa sebenarnya masih banyak rahasia lain yang telah diketahui. Hanya saja Xiaoyan tidak pernah menyangka dirinya sendiri hampir menjadi korban tipu daya yang begitu besar. Kalimat tersebut bagaikan petir yang menghantam kesadaran penguasa mimpi hingga membuat ekspresi penguasa mimpi berubah semakin rumit. Xiaoyan kembali menegaskan bahwa pada titik ini sudah tidak ada jalan untuk mundur. Menurut Xiaoyan, nasib mereka berdua sebenarnya tidak berbeda. Satu-satunya perbedaan hanyalah penguasa mimpi kini telah berubah menjadi batu loncatan bagi terobosan Xiaoyan. Xiaoyan menjelaskan bahwa jika berhasil memenangkan pertarungan, Xiaoyan akan berhasil menerobos ke tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika penguasa mimpi menang, penguasa mimpi tetap hanya akan menjadi bidak dalam rencana orang lain. Pada akhirnya, semua pihak hanya akan menertawakan kebodohan penguasa mimpi yang rela dimanfaatkan hingga akhir. Ucapan yang penuh dengan sindiran itu justru membuat aura penguasa mimpi kembali melonjak. Meskipun emosi penguasa mimpi sempat terguncang, jalan yang telah dipilih sudah tidak mungkin diubah lagi. Sebenarnya sejak awal Xiaoyan telah menduga bahwa sosok pendatang baru itu merupakan klon Tuan Su dan juga Xuan King. Jika hanya mereka berdua yang terlibat, pertempuran seharusnya sudah lama berakhir. Namun jelas masih ada sosok lain yang sengaja mengendalikan keadaan dari balik bayangan dan tidak menginginkan pertarungan ini selesai terlalu cepat. Kini Xiaoyan akhirnya mampu melihat seluruh permainan tersebut dengan jelas. Xiaoyan kemudian mengungkapkan bahwa target sebenarnya bukanlah menghabisi Xiaoyan, melainkan menghabisi Tuan Su. Mendengar tuduhan itu, tubuh Tuan Su langsung bergoyang, sementara mata Xuan King memperlihatkan perlawanan yang sangat kuat. Kesadaran Xuan King bahkan sempat muncul sesaat dan berusaha mengusir sosok lain yang menguasai tubuhnya. Namun hanya beberapa saat kemudian tatapan Xuan King kembali berubah dan sepenuhnya tertuju kepada Tuan Su. Tuan Su kemudian menyatakan bahwa semua kejadian hari ini memang berawal dari dirinya sendiri. Sementara itu, pada saat ini penguasa ilusi juga berkata bahwa ia menganggap semua itu tidak lagi penting, meskipun ia telah dimanfaatkan selama penguasa ilusi berhasil menghabisi Xiaoyan. Semua pengorbanan tersebut dianggap sepadan. Begitu selesai menyampaikan tekad tersebut, penguasa ilusi langsung bergerak menyerbu dengan kecepatan biasa di luar. Xiaoyan memang sempat mengguncang keyakinan penguasa ilusi. Namun, seperti anak panah yang telah dilepaskan dari tali busurnya, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Tatapan Xiaoyan juga pada akhirnya berubah dingin. Berkat penyatuan dengan larva darah raksasa, tubuh Xiaoyan memperoleh kekuatan fisik yang jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan sebelumnya. Xiaoyan juga tidak sedang menggertak ketika mau mengatakan bahwa penguasa ilusi merupakan batu loncatan terbaik untuk membantu menerobos tingkat kelima alam jantung kaisar. Di saat yang sama, Xiaoyan terus memikirkan identitas asli Zhang Misi bermata empat yang diam-diam mempermainkan seluruh situasi ini. Dari semua tanda yang terlihat,
sosok tersebut justru lebih menginginkan kematian penguasa ilusi dan Tuhan dibandingkan kematian Xiao Yan. Bahkan seluruh rencana itu tampaknya telah diperhitungkan sedemikian rupa agar sekaligus membantu Xiao Yan mencapai terobosan. Xiao Yan mulai bertanya-tanya apakah tujuan sebenarnya adalah melenyapkan Xiao Yan sekaligus penguasa ilusi dan Tuan Su dalam satu langkah. Jika penguasa ilusi berhasil menghabisi Xiao Yan kemudian jiwa penguasa ilusi ikut direbut dan dimusnahkan, maka kedua belah pihak akan binasa bersamaan. Rencana seperti itu benar-benar merupakan sandiwara yang biasa di luar. Akhirnya pertempuran sengit kembali pecah ketika Xiao Yan dan penguasa ilusi saling berbenturan. Namun pada saat yang sama formasi yang besar yang disusun oleh Tuan Su telah sepenuhnya menyelimuti medan perang. Xiao Yan sadar bahwa selama formasi tersebut tidak dihancurkan, peluang kemenangan hampir mustahil diraih. Meskipun begitu, Xiao Yan tidak berniat menyerah begitu saja. Xiao masih memiliki bendera penekan jiwa yang menyimpan pecahan jiwa milik Tuan Su. Xiao Yan kemudian memerintahkan Yo Tian untuk mengaktifkan bendera penekan jiwa dan membuat penguasa ilusi merasakan penderitaan luar binasa melalui pecahan jiwanya sendiri. Xiao Yan juga meminta Ye Tian memperlihatkan kekuatan Raja Iblis pertama. Sesaat kemudian, bendera penekan jiwa mengeluarkan raungan keras sambil melayang di udara. Banyak cincin jiwa mengelilinginya. Lalu Xiao Yang tanpa ragu langsung meledakkan salah satunya. Ledakan tersebut segera melepaskan kekuatan penyegel yang sangat mengerikan. Dari dalam awan ungu kehitaman muncul sosok aneh yang perlahan memperlihatkan wujudnya. Sosok itu menegaskan bahwa dirinya bukan bawahan Xiao Yan. Makhluk tersebut hanya bersedia membantu karena Xiao Yan telah memohon bantuan secara langsung. Mendengar pernyataan itu, Xiao Yan segera menyampaikan rasa terima kasih tanpa memperdebatkannya. Tak lama kemudian, puluhan ribu sosok muncul di belakang Ye Tian bagaikan pasukan langit yang memenuhi seluruh angkasa. Pemenangan tersebut membuat Xuan Huang juga seketika tercengang. Selama ini Xuan Huang telah mengetahui bahwa Xiao Yan selalu menyimpan banyak kemampuan mengejutkan, namun Xuan Huang sama sekali tidak menyangka masih ada kartu tersembunyi besar yang sebesar ini yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya. Di sisi lain, Huo Zixia yang sedari tadi mengamati jalannya pertempuran juga menunjukkan sedikit keterjekutan. Tatapan Huo Zixia langsung tertuju kepada Ye Tian seolah mengenali identitas sosok tersebut. Reaksi Huo Zixia memperlihatkan bahwa keberadaan Ye Tian bukanlah sesuatu yang binasa. Sesaat kemudian, seluruh pasukan di belakang Ye Tian bergerak serempak menuju langit. Tanpa rasa takut, ribuan sosok itu terus menghantam formasi yang dibentuk oleh klon Tuan Su. Setiap kali bertabrakan dengan formasi, tubuh mereka langsung hancur berkeping-keping menjadi debu. Meski demikian, ledakan yang dihasilkan terus mengguncang formasi raksasa tersebut hingga lapisan penyegelnya mulai bergetar hebat. Sementara itu, penguasa ilusi yang memperoleh tambahan aura biru langit terus meningkatkan kekuatannya. Setiap ayunan tinju mampu merobek ruang dan mengguncang kehampaan. Di balik bayangan Xiao Yan, klon jangkrik emas diam-diam telah melarikan dirinya. Pada saat bersamaan, seluruh boneka iblis Ye Tian juga sengaja diledakkan hingga berubah menjadi kabut darah yang langsung ditelan oleh klon jangkrik emas. Setelah menyerap ribuan boneka itu, aura klon jangkrik emas meningkat dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Ye Tian sendiri tampak sama sekali tidak peduli terhadap hancurnya seluruh boneka tersebut karena perhatian Ye Tian sepenuhnya tertuju pada jalannya pertempuran. Di sisi lain, boneka-boneka yang dikorbankan juga berhasil menekan formasi penghancur Dewa Taiksu milik Tuan Su, sehingga formasi tidak mampu memberikan serangan penjepit kepada Xiao Yan. Meskipun begitu dalam pertarungan langsung melawan penguasa ilusi yang telah memperoleh kekuatan besar, Xiao Yan tetap berada di posisi terdesak. Setiap pukulan Xiao Yan tidak mampu menggoyangkan lawan sedikit pun hingga Xiao Yan terpaksa terus dipaksa mundur.
Xiao Yan justru mengerahkan seluruh kekuatan sambil berharap jantung kaisar kembali berdetak lebih banyak agar terobosan yang dinanti segera tercapai. Pada saat itu, penguasa ilusi mengamuk dan terus memohon kekuatan yang lebih besar, agar mampu memusnahkan Xiao Yan secepat mungkin. Tidak lama kemudian terdengar suara misterius dari dalam kehampaan yang memperingatkan bahwa apabila penguasa ilusi gagal menghabisi Xiao Yan sebelum waktu sebatang dupa, seluruh penyamaran mereka benar-benar akan terbongkar. Begitu suara itu menghilang, mata Suan King langsung berubah menjadi biru tua pekat, sementara aura Suan King melonjak berkali-kali lipat. Dengan Suan King bahkan berubah menjadi darah biru tua yang dipenuhi dengan energi mengerikan, penguasa ilusi segera melancarkan serangan terakhir dengan seluruh kekuatan jiwa yang ia miliki. Tinju dahsyat itu menghantam Xiao Yan hingga tubuh Xiao Yan terpental jauh ke belakang, sementara klon jangkrik emas segera kembali menuju tubuh utama. Namun penguasa ilusi sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada Xiao Yan untuk menghindar. Dalam sekejap, penguasa ilusi telah muncul tepat di depan Xiao Yan lalu kembali melepaskan pukulan penghancur. Xiao Yan hanya sempat mengumpulkan kobaran api pemusnahan di sekitar tinju sebagai pertahanan terakhir. Sayangnya kekuatan serangan kali ini jauh melampaui seluruh serangan sebelumnya. Kobaran api pemusnahan juga langsung runtuh dan meledak seketika. Sesaat kemudian, tinju Xiao Yan ikut hancur berkeping-keping, lalu ledakan dahsyat itu merambat sepanjang lengan hingga daging dan tulang di lengan Xiao Yan benar-benar luluh menjadi debu. Melihat keadaan di hadapannya, mata penguasa mimpi ilusi memancarkan cahaya biru tua yang dipenuhi dengan niat membunuh. Penguasa mimpi ilusi sama sekali tidak berniat memberikan Xiao Yan kesempatan untuk bernapas. Serangan demi serangan langsung disiapkan untuk mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Sementara itu, Xiao Yan menyadari bahwa pertarungan telah memasuki tahap penentuan. Xiao Yan berpikir bahwa semuanya memang hampir berakhir, tetapi bukan dirinya yang akan tumbang. Pada saat yang sama, lengan Xiao Yan yang sebelumnya hancur beregenerasi dengan kecepatan luar binasa, daging dan tulang yang terputus tumbuh kembali seperti tunas bambu setelah hujan, sementara tubuh Xiao Yan terdorong ke belakang akibat benturan sebelumnya. Memanfaatkan momentum tersebut, Xiao Yan segera mengendalikan kesadarannya. Geloncang kerik emas yang sejak awal telah melahap ribuan boneka iblis kini telah berkembang hingga mencapai tingkat kelima alam jantung kaisar. Klon itu berubah menjadi seberkas cahaya emas yang menyilaukan dan melesat melintasi kehampaan dengan kecepatan biasa di luar sebelum akhirnya langsung menyatu ke dalam bayangan Xiao Yan. Begitu keduanya bergabung, tanda pembentuk kehidupan di antara Liwan berkedip tanpa henti. Kekuatan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya langsung meledak dari seluruh tubuh Xiao Yan. Energi yang mengalir deras membuat daging di lengan yang baru tumbuh terus menggeliat sementara aura Xiao Yan meningkat berkali-kali lipat. Namun tepat pada saat kekuatan itu bangkit, penguasa mimpi Lucy sudah lebih dahulu tiba di hadapannya. Xiao Yan sama sekali tidak memilih mundur. Sebaliknya Xiao Yan mengangkat tangan yang lain dan mengepalkan tinjunya sekuat tenaga. Api pemusnahan yang mengelilingi tubuh Xiao Yan menyatu sempurna dengan kekuatan klon jangkring emas. Hal itu pada akhirnya menghasilkan gelombang energi yang jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan sebelumnya. Pada saat yang sama, penguasa mimpi ilusi menganggap Xiao Yan hanya sedang berjuang menjelang kemokatan. Dengan keyakinan penuh, penguasa mimpi ilusi menghantamkan tinju berlapis cahaya biru yang mampu merobek ruang dan membawa badai jiwa yang cukup kuat untuk menghancurkan bintang-bintang. Kedua tinju pada akhirnya bertabrakan secara langsung. Benturan kali ini jauh lebih dahsyat daripada seluruh bentrokan sebelumnya. Seluruh ruang hampa berguncang hebat hingga tampak beriak seperti permukaan danau yang dihantam batu raksasa. Gelombang kejut energi menyapu ke segala arah, menghancurkan sisa-sisa ruang yang retak hingga lenyap menjadi kehampaan. Api pemusnahan milik Xiao Yan meledak bagaikan bulan merah yang sedang terbakar.
sinar-sinar merah gelap menyembur keluar tanpa henti seolah memiliki kehidupan sendiri lalu menyerbu penguasa mimpi ilusi dari setiap arah tanpa meninggalkan celah sedikit. Menghadapi serangan tersebut, penguasa mimpi ilusi menyatakan bahwa tubuh abadinya tidak mungkin dihancurkan oleh cara apapun. Cahaya biru yang menyelimuti tubuh penguasa mimpi ilusi langsung bersinar terang dan berhasil menahan berbagai serangan kekuatan api. Meski demikian, kobaran api itu tetap mampu menembus pertahanan tersebut. Tubuh penguasa mimpi ilusi terus-menerus terluka lalu pulih kembali dalam sekejap. Luka-luka yang muncul langsung menghilang seolah tidak pernah ada. Melihat pemandangan itu, Xiao Yan pun sedikit mengerutkan kening. Xiao Yan memahami bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar memusnahkan kekuatan biru abadi itu adalah menggunakan belati dunia bawah atau belati Tongtian yang pernah diberikan oleh Dewa Kekacauan tingkat 1. Senjata itu merupakan satu-satunya benda yang mampu menghapus kekuatan keabadian tersebut. Namun, Xiao Yan memilih untuk tidak memintanya. Xiao Yan memahami bahwa setiap bantuan memiliki sebab dan akibat. Meskipun Xiao Yan yakin bahwa si atau nomor 1 pasti akan bersedia membantunya apabila diminta, Xiao Yan tidak ingin menanggung harga yang mungkin harus dibayar pada masa mendatang. Di sisi lain, medan perang, Ye Tian pada saat ini terus-menerus berubah wujud. Terkadang Ye Tian berubah menjadi awan ungu kehitaman, sementara sesaat kemudian kembali menjadi sosok pria berwajah menyeramkan. Di bawah kendali Ye Tian, ribuan boneka iblis yang berasal dari alam mistik surga barat terus bergerak tanpa rasa takut. Di antara mereka terdapat dewa maupun iblis yang dahulu memiliki kedudukan tinggi, tapi di mata Ye Tian semuanya hanyalah alat sekali pakai. Seluruh boneka iblis diperintahkan untuk melakukan penghancuran diri dengan menabrakkan tubuh mereka satu demi satu ke formasi penghancur ilahi Taisu yang dikendalikan oleh klon Tuan Su. Setiap ledakan mengguncang seluruh formasi, cahaya ilahi penghancur yang terkumpul di dalam susunan mulai bergetar semakin hebat. Xuan Huang yang menyaksikan semuanya hanya bisa merasakan kutil kelapanya mati rasa. Klon Tuan Su harus mengerahkan kekuatan mental dalam jumlah yang besar hanya untuk mempertahankan kestabilan formasi tersebut. Wajah klon Tuan Su perlahan berubah pucat karena tekanan yang terus-menerus meningkat. Saat itu seluruh situasi bergantung pada waktu. Selama Xiao Yan mampu menahan penguasa mimpi ilusi, kesempatan kemenangan masih tetap terbuka. Tak lama kemudian, penguasa mimpi ilusi juga akhirnya menyadari sesuatu. Xiao Yan ternyata sengaja mengelur waktu sejak awal. Penguasa mimpi ilusi baru memahami bahwa suara-suara misterius yang terdengar dari kehampaan ternyata bukan hanya bisa didengar oleh dirinya. Setiap kali kedua orang itu saling bertukar pukulan dengan seluruh kekuatan mereka, selalu terdengar dentuman jantung kaisar yang menggema di seluruh ruang. Jumlahnya terus bertambah mulai dari 52, 53, 54 hingga akhirnya mencapai 59. Setiap dentuman membuat seluruh tubuh Xiao Yan mengalami perubahan yang semakin jelas. Seluruh kekuatan dalam diri Xiao Yan terus berkembang seiring setiap denyutan jantung kaisar. Bahkan Xiao Yan mulai berharap pertempuran ini berlangsung sedikit lama agar transformasi tersebut dapat terus berlanjut. Sebaliknya, setiap suara jantung kaisar terdengar seperti hukuman bagi penguasa mimpi ilusi. Penguasa mimpi ilusi akhirnya memahami bahwa Xiao Yan benar. Semakin gagal menghabisi Xiao Yan, semakin kuat pula Xiao Yan berkembang. Tanpa sadar, penguasa mimpi ilusi justru telah menjadi batu loncatan bagi pertumbuhan musuhnya sendiri. Kecemasan juga pada akhirnya mulai memenuhi hati penguasa mimpi ilusi. Sebaliknya, Xiao Yan justru tampil semakin mendominasi. Cahaya biru yang menyelimuti tubuh Xiao Yan semakin terang sementara api pemusnahan terus berputar di sekelilingnya. Xiao Yan sengaja mengejek bahwa waktu hampir habis sehingga penguasa mimpi ilusi sebaiknya bergerak lebih cepat. Kalimat itu langsung membuat pupil Xuan King menyusut tajam.
Reaksi tersebut sepenuhnya berasal dari emosi penguasa mimpi Lucy yang sedang menggunakan tubuh Swan King sebagai wadahnya. Penguasa mimpi Lucy akhirnya menyadari bahwa Xiao Yan benar-benar mengetahui seluruh rahasianya. Xiao Yan memang sengaja mengelur waktu saja ke awal. Wajah Xiao Yan dipenuhi dengan senyum pengejek, sementara penguasa mimpi Lucy meraung penuh amarah. Penguasa mimpi Lucy baru memahami bahwa sejak awal dirinya telah dipermainkan. Penguasa mimpi ilusi bahkan mulai mempertanyakan bagaimana mungkin Xiao Yan dapat mendengar suara-suara yang seharusnya hanya didengar oleh pihak tertentu. Dalam benak penguasa ilusi muncul dugaan bahwa Xiao Yan memiliki identitas lain yang selama ini tersembunyi, namun dugaan itu tidak pernah sempat diungkapkan hingga selesai. Semakin gelisah, semakin brutal pula serangan penguasa mimpi Lucy. Penguasa mimpi Lucy terus melancarkan pukulan tanpa jeda karena mengetahui waktu yang dimilikinya sudah hampir habis. Xiao Yan juga semakin yakin bahwa akhir pertarungan sudah semakin dekat. Dalam keputusasaan, penguasa ilusi mempertanyakan alasan mengapa Xiao Yan tidak pernah bisa dihabisi. Xiao Yan kemudian menyatakan bahwa penguasa mimpi Lucy seharusnya mempertanyakan mengapa berani menyusun rencana melawan Yang Mulia. Bersama dengan pernyataan itu, api pemusnahan meledak dengan kekuatan yang seolah mampu menghakimi langit dan bumi. Saat itu, penguasa mimpi ilusi akhirnya memahami kenyataan yang paling pahit. Penguasa mimpi masih bisa menerima apabila dirinya berubah dari seorang pemain menjadi sekedar pion. Namun penguasa mimpi ilusi sama sekali tidak dapat menerima bahwa Xiao Yan mengetahui rahasia yang seharusnya tidak pernah diketahui. Perasaan seolah dimanfaatkan dan dipermainkan sepenuhnya membuat penguasa ilusi kehilangan ketenangan. Seluruh kegelisahan terlihat jelas di wajah penguasa mimpi ilusi. Serangan demi serangan menjadi semakin ganas hingga tekanan yang dirasakan Xiao Yan meningkat berkali-kali lipat. Sementara itu, kekuatan klon jangkrik emas mulai terkuras dengan sangat cepat. Xiao Yan pada saat ini hanya perlu bertahan selama waktu sebatang dupa habis terbakar. Tepat saat itu, dentuman jantung kaisar kembali berkembali seluruh kehampaan. Suara yang terdengar kini telah mencapai 60. Begitu angka itu muncul, Xiao Yan kembali mengalami transformasi besar. Kali ini kekuatan aturan di dalam tubuh Xiao Yan meningkat secara drastis. Perubahan tersebut menjadi pukulan mental terbesar bagi penguasa mimpi ilusi. Setiap pertarungan justru membuat Xiao Yan terus berkembang, sedangkan seluruh usaha penguasa mimpi tetap gagal mengakhiri nyawa lawannya. Akhirnya kegilaan memenuhi mata penguasa mimpi Lucy. Menyadari tidak lagi memiliki pilihan lain, penguasa mimpi Lucy mengabaikan seluruh luka di tubuhnya lalu melepaskan seluruh esensi jiwa yang ia miliki. Penguasa mimpi ilusi memutuskan untuk mengubah strategi karena tidak mampu menghabisi Xiao Yan. Penguasa mimpi ilusi berusaha menyeret kesadaran Xiao Yan ke dalam mimpi terakhir. Seluruh kekuatan ilusi dilepaskan dengan tujuan menjebak Xiao Yan selamanya di dalam dunia mimpi tanpa akhir. Dengan begitu, Xiao Yan tidak akan pernah bisa kembali bangkit meskipun tubuhnya tetap hidup. Di dalam inti jiwa penguasa ilusi yang dipenuhi dengan keputusan dan kegilaan, kesadaran Xiao Yan seketika terseret ke dalam jurang yang tak kasat mata. Dalam sekejap badai energi yang sebelumnya mengamuk, hampahan ruang gelap bahkan api pemusnahan yang membakar sekelilingnya juga lenyap tanpa jejak. Semua yang tersisa hanyalah kehampaan tanpa bobot. Seolah seluruh tubuh Xiao Yan jatuh tanpa henti menuju dasar yang tidak pernah ada. Xiao Yan merasakan tubuhnya bagaikan batu yang dilempar ke jurang tanpa dasar. Semakin lama tubuh Xiao Yan terus tenggelam dengan kecepatan yang semakin besar. Di sekelilingnya hanya ada kegelapan pekat yang dingin sekaligus menyesakkan. Tidak ada angin yang berhembus, tetapi kekuatan tak terlihat terus mencabik setiap bagian tubuhnya. Tulang-tulang terasa seperti diremukan, organ dalam seperti diperas hingga naik ke tembolok, sementara rasa pusing dan mual yang luar binasa terus menyerang tanpa henti. Dalam mimpi itu, seluruh kekuatan yang dimiliki Xiao Yan seolah lenyap.
Alam kultivasi yang luar binasa tinggi kini hanya menyisakan 5 indera layaknya manusia binasa, dunia juga berputar tanpa kendali, tubuh Xiaoyan tidak lagi dapat digerakkan, bahkan asal jiwanya sendiri merasakan siksaan luar binasa hebat akibat robekan yang terus berlangsung selama jatuh tanpa air tersebut. Di tengah kekacauan itu, secerca kesadaran akhirnya berhasil dikumpulkan Xiaoyan. Xiaoyan segera memahami bahwa semua ini merupakan langkah terakhir penguasa mimpi, sebuah mimpi pemungkas yang sengaja diciptakan untuk mengusir kesadarannya selamanya. Xiaoyan menyadari bahwa mimpi tersebut merupakan pertaruhan terakhir penguasa mimpi dan mengandung kekuatan aturan tertinggi yang dimiliki musuhnya. Namun pada saat yang sama Xiaoyan juga menyadari bahwa bahaya tersebut justru merupakan kesempatan terbaik. Dengan menjadikan mimpi itu sebagai jembatan dan memanfaatkan suara jantung kaisar sebagai penuntun, Xiaoyan yakin bahwa inilah peluang untuk menerobos menuju alam tanpa batas. Hanya dengan melakukan terobosan itulah jalan buntu yang sedang dihadapi dapat dihancurkan. Xiaoyan pun segera mencoba mengaktifkan Doqi serta memanggil api pemusnahan. Sayangnya, jurang mimpi yang sepenuhnya tersusun dari esensi jiwa membuat seluruh kekuatan fisik seakan terisolasi. Semua kemampuan yang biasa dapat mengguncang langit dan bumi kini hanya terasa seperti nyala lilin yang setiap saat bisa padam diterpa angin. Di tengah keadaan tersebut hanya ada satu kekuatan yang tetap terdengar jelas, yaitu raungan kehidupan yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Detak jantung kaisar juga pada akhirnya kembali bergema, setiap dentuman terdengar bagaikan denyut langit dan bumi, suara itu menembus batas antara ilusi dan kenyataan, menembus penghalang jiwa penguasa ilusi, lalu menggema keras di dalam asal jiwa Xiaoyan. Setiap detakan membawa kekuatan biasa di luar yang seolah berasal langsung dari jantung dunia. Energi itu membasuh seluruh tubuh dan jiwa Xiaoyan memberikan kekuatan baru di tengah jurang yang ingin menelan kesadarannya. Detakan demi detakan juga terus-menerus bertambah. Suara ke-61, ke-62, lalu ke-63 terus bergeman henti. Bagi Xiaoyan, suara tersebut bukan hanya menandakan peningkatan kekuatan, melainkan juga menjadi mercadarannya tidak tenggelam selamanya. Xiaoyan semakin yakin bahwa hanya alam tanpa batas yang sesungguhnya mampu menghancurkan sangkar mimpi ini. Tekad Xiaoyan pun berubah menjadi sesuatu yang tak tergoyahkan. Apapun yang terjadi, Xiaoyan pada saat ini harus menerobos. Jurang mimpi ini akan dijadikan batu loncatan untuk mencapai alam yang lebih tinggi sekaligus dihancurkan sepenuhnya. Jika terobosan itu berhasil, maka pedang jantung pembunuh jiwa milik Xiaoyan akan memiliki kekuatan yang setara dengan api pemusnahan. Setelah mencapai tingkat kelima alam jantung kaisar, kekuatan tempur Xiaoyan akan meningkat secara luar binasa hingga hanya sedikit kultivator dengan alam setara yang mampu menjadi lawannya. Meski demikian, melakukan terobosan di tengah jurang tanpa akhir bukanlah perkara mudah. Xiaoyan harus memusatkan seluruh pikirannya sambil menahan rasa sakit yang terus merobek jiwa. Kesulitan itu bahkan terasa lebih mustahil daripada mendaki langit. Setiap perubahan yang dibawa oleh suara jantung kaisar diperbesar berkali-kali lipat oleh kekuatan robekan ruang. Asal jiwa Xiaoyan terus bergetar hebat seolah akan hancur kapan saja. Meskipun semua rasa sakit itu hanyalah ilusi dari mimpi, akibat yang sebenarnya jauh lebih mengerikan. Mimpi tersebut memang tidak akan benar-benar menghancurkan jiwa Xiaoyan, tetapi perlahan akan mengikis tekad dan kesadarannya hingga akhirnya terjebak selamanya di dalam dunia ilusi. Xiaoyan memahami bahwa kekuatan mimpi ini memang biasa di luar, tetapi Xiaoyan menolak menyerah. Xiaoyan kembali memanggil jantung kaisar dengan seluruh tekad yang dimiliki. Detakan pada akhirnya kembali bergemak, suara ke-65 lalu ke-66 terus-menerus muncul. Ketika rasa sakit mencapai puncaknya, suara bagaikan genderang perang tiba-tiba terdengar dari dalam tubuh Xiaoyan. Dalam sekejap pikiran Xiaoyan pun kembali menjadi jernih.
Suara jantung kaisar berdetak semakin cepat dan semakin keras, setiap dentuman seolah menyalakan bintang baru di kedalaman jiwa Xiao Yan. Rasa sakit akibat robekan jurang masih terus berlangsung, tetapi kesadaran Xiao Yan mulai mengalami perubahan aneh. Xiao Yan seolah berdiri di dimensi yang lebih tinggi sambil mengamati dirinya sendiri yang masih terjatuh di dalam jurang. Xiao Yan bahkan dapat melihat benang-benang jiwa berwarna biru tua yang membentuk seluruh dunia mimpi tersebut. Rasa sakit belum menghilang tetapi tidak lagi mampu mengguncang hati Xiao Yan. Suara jantung kaisar terus mengendalikan emosi sekaligus menjaga seluruh transformasi kekuatan dan aturan yang sedang berlangsung. Xiao Yan dapat merasakan bahwa kekuatan jiwanya meningkat setiap kali dentuman jantung kaisar bergemak. Jumlah detakan perlahan mencapai angka 80. Xiao Yan merasa bahwa keberhasilan hanya tinggal selangkah lagi. Namun tarikan jurang juga semakin kuat dan terus berusaha menyeret kemauan Xiao Yan menuju kehancuran. Tanpa perlindungan suara jantung kaisar, bahkan Xiao Yan sendiri tidak akan mampu mempertahankan kejernihan pikirannya. Detakan terus berlanjut dengan ritme yang stabil dan Xiao Yan merasa dirinya telah mencapai ambang keberhasilan. Hanya tinggal satu langkah terakhir, tetapi langkah itu terasa begitu berat. Jaraknya tampak sangat dekat, namun seolah dipisahkan oleh ribuan tahun perjalanan yang tidak pernah berakhir. Jumlah detakan terus meningkat hingga akhirnya mencapai 90 kali, tetapi Xiao Yan masih belum mampu menyentuh batas ambang terakhir. Seluruh tubuh, darah, tulang, dan jiwa, bahkan kekuatan aturan yang tersembunyi jauh di dalam asal mula kehidupan sedang mengalami penempaan dan penyempurnaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Retakan ke-91 terus berlanjut hingga ke-97, lalu 98 dan 99, tepat ketika dentuman ke-100 jantung kaisar hendak lahir, seluruh suara mendadak berhenti. Pada saat yang sama, sebuah kehendak yang sangat luas, dingin, kuno, dan tak terbatas tiba-tiba turun bagaikan miliaran gunung yang menekan dari segala arah. Kehendak tersebut bukan berasal dari penguasa ilusi, melainkan berasal langsung dari dunia itu sendiri. Kekuatan dunia yang agung itu membawa aturan mutlak yang tidak dapat dibantah. Kehendak tersebut langsung menekan proses terobosan Xiao Yan hingga seluruh kekuatan yang dipadatkan mencapai puncak seolah menghantam dinding tak kasat mata yang sama sekali tidak bisa ditembus. Xiao Yan segera memahami bahwa sumber masalahnya bukan berasal dari kekurangannya sendiri. Xiao Yan bukanlah penduduk asli dunia pegunungan dan lautan. Karena itu untuk menerobos menuju tingkat kelima alam jantung kaisar di dunia tersebut, Xiao Yan membutuhkan pengakuan sekaligus kekuatan dari kehendak dunia. Hal yang membuat Xiao Yan merasa heran adalah kenyataan bahwa kehendak dunia tidak pernah menghalangi 99% detakan sebelumnya. Bahkan selama proses tersebut, kehendak dunia seperti membantu jalan terobosannya. Namun pada saat yang paling menentukan, tepat sebelum detakan ke-100 lahir, kehendak dunia justru muncul untuk menghentikannya. Kemarahan pada akhirnya mulai muncul di dalam hati Xiao Yan. Seluruh kekuatan yang telah terkumpul hingga batas maksimal mendidih hebat di dalam tubuh, tetapi tetap tidak mampu menghancurkan penghalang dunia. Meski begitu, Xiao Yan segera memahami bahwa dengan kekuatannya sendiri mustahil untuk melawan kehendak dunia. Kemunculan penghalang tersebut jelas bukan bertujuan menghentikan Xiao Yan sepenuhnya, melainkan menginginkan sebuah janji. Tanpa ragu, Xiao Yan menyampaikan tekadnya kepada kehendak dunia. Xiao Yan menyatakan bahwa seluruh kekuatan dunia pegunungan dan lautan hanya dipinjam untuk menerobos menuju tingkat kelima alam jantung kaisar. Sebagai balasan, Xiao Yan bersedia menggunakan berkat ilahi untuk melindungi dunia tersebut sekaligus membantu menemukan penguasa baru bagi dunia pegunungan dan lautan demi menjaga kelangsungan generasi berikutnya. Selanjutnya, Xiao Yan menjelaskan bahwa dunia tersebut sedang berada di ambang kehancuran akibat amukan binatang buas ilusi yang terus menghancurkan fondasi kerajaan. Ia juga melahap seluruh kehidupan.
menguras kekuatan dunia, dan pada akhirnya mengubah seluruh makhluk hidup menjadi boneka. Xiao Yan kemudian menawarkan pilihan kepada kehendak dunia dapat terus menghalangi proses terobosan hingga kehancuran tidak lagi bisa dicegah atau mengizinkan Xiao Yan meminjam kekuatan dunia untuk menghabisi musuh besar tersebut. Xiao Yan bisa mengamankan masa depan dunia sekaligus memperoleh harapan lahirnya seorang penguasa baru yang akan menjaga keseimbangan dunia pegunungan dan lautan. Xiao Yan juga menegaskan bahwa apabila kehendak dunia tetap memilih menghalangi proses terobosan ini, maka keputusan tersebut sama saja dengan memutus harapan hidup dunianya sendiri dan menghancurkan takdir masa depan seluruh dunia Antahbrata.